Ke-251. Aku melirik jam tanganku. Waktu sudah malam dan sudah saatnya aku pulang. Aku menutup laptop dan segera berbenah mengemas barang-barang penting dan keluar dari ruanganku. Saat aku keluar dari ruanganku, bersamaan itu pula Raihan keluar dari ruangannya dan menoleh ke arahku. Kak Jason masih di sini rupanya. Saya kira kakak sudah pulang. Ujarnya. Iya nih, saya tadi ada banyak kerjaan sehingga nggak bisa pulang lebih cepat. Niatnya sih, biar besok gak terlalu numpuk kerjaannya dan saya bisa pulang lebih cepat supaya bisa ketemu Lily. Oh alah, senangnya kalau punya anak. Sebentar-sebentar di luar pengen cepat pulang. Saya juga sering seperti itu. Rasanya pengen cepat pulang kalau ingat wajah Ara. Begitulah. Mungkin itu jiwa seorang ayah. Benar. Oh iya. Kamu mau pulang sekarang? Tanyaku. Enggak. Masih ada pekerjaan yang harus saya selesaikan dulu. Nanti saya pulang sekitar 20 menitan lagi. Oh, ya sudah kalau begitu saya pamit pulang duluan ya. Ya, Kak. Aku pamitan pada Raihan. Berjalan menjauh dari ruang kerjaku. Aku masuk ke dalam lift dan menghubungi It yang ada di lantai lainnya di gedung ini, untuk mengajaknya pulang bersama. It, apa kau masih berada di ruangan kerjamu? Tanyaku dalam sambungan telepon. Tidak, aku sudah berada di luar gedung. Kau di mana? Aku ada di dalam lift menuju lantai 1. Kau tunggulah, aku akan segera datang. Baik. Ting. Lift sampai di lantai 1 dan pintunya terbuka. Aku keluar dari lift dan segera menuju pintu utama gedung. Udara malam yang sudah mulai dingin langsung menyapa wajahku begitu aku melangkah keluar. Dari kejauhan, aku melihat It berdiri di dekat mobilku, sedang merapikan jasnya yang terbuka. Cepat juga kau keluar. Biasanya kau paling lama kalau sudah tenggelam dalam pekerjaan. It berkomentar sambil tersenyum kecil. Ada motivasi ekstra, kan? Sekarang, aku tak sabar untuk cepat pulang dan melihat Liliku. Jawabku sambil tersenyum lebar. It tertawa kecil. Ya, aku bisa mengerti. Anak kecil memang bisa membuat kita tak sabar untuk pulang. Kami bersamaan masuk ke dalam mobil. It menyalakan mesin mobil. Kali ini dialah yang akan menyetir untukku. Jason, bisakah kau antarkan aku ke sebuah showroom untuk membeli sebuah mobil? Aku ingin menggunakan mobilku sendiri saat pulang dan pergi dari kantor. Ujar It sambil menyetir. Tentu saja. Kapan kau ingin membelinya? Terserah kau saja. Aku akan mengikuti kapan saja kau ada waktu. Besok pun tak apa. Aku akan mengantarmu membeli sebuah mobil. Baiklah, terima kasih. Ya. Aku kemudian mengingat sesuatu dan langsung saja aku tanyakan padanya. Bagaimana dengan wanita yang membuatmu terpesona itu? Apakah kau bertemu dengannya lagi? Ah, sudahlah. Aku tak pernah melihatnya lagi, walaupun setiap hari aku pergi ke tempat kalian beribadah. Aku pikir, mungkin dia sudah menikah atau semacamnya, sehingga dia tak muncul lagi di hadapanku. It tampak kecewa, namun ekspresi wajahnya sangat tenang. Apakah mungkin dia bukan seorang karyawati di kantorku? Entahlah, aku juga tak dapat menduga-duga. Aku belum begitu mengenal dengan baik orang-orang bahkan tempat-tempat di kantormu. Jika memang dia sudah menikah, apa yang akan kau lakukan? Apalagi? Tentu saja aku akan berhenti berharap. Untuk apa aku mengharapkan wanita yang sudah bersuami? Aku tak suka merebut sesuatu yang bukan hakku dari orang lain. Benar. Kau tak seperti itu, It. Tapi kenapa aku pernah merasa kau akan merebut Lisa dariku? Bodohnya aku. Aku membatin. Sedikit kesal dengan diriku karena sempat mencurigai It akan merebut Lisa. Apakah kau akan mencari sosok lainnya? Tanyaku lagi. Aku tak akan mencari. Biarkan saja Tuhan yang mengatur jodoh untukku. Aku akan menunggu saja. Jika tak ada pun tak apa-apa. Aku akan naik pekerjaan hari ini dan rencana besok. Tak lama, kami sampai di sebuah perempatan lampu merah. Saat kau punya anak,
Segalanya berubah ya. Tiba-tiba membuka topik baru. Aku menoleh sekilas ke arahnya, sebelum kembali menatap jalan. Ya, segalanya. Prioritas, cara pandang, bahkan jadwal tidur. Tertawa. Kau terdengar seperti seorang ayah yang sudah berpengalaman selama puluhan tahun. Baru juga 2 tahun dan sekarang aku jadi ayah dari 2 anak. Bagaimana mungkin cara pikirku tak akan seperti seorang ayah yang berpengalaman? Jawabku sambil tertawa. Dan aku belajar dengan cepat. Tambahku. Hahaha, kau benar. Semua akan berubah dengan berjalannya waktu. Ya, seperti itulah kehidupan setiap lelaki jika sudah memiliki anak. Tersenyum lebar saat melihatku. Kau terlihat lelah, tapi tetap ceria. Kau banyak kerja keras sepertinya. Godanya sambil mengemudikan mobil. Aku mengangguk. Iya, banyak proyek yang harus selesai. Tapi semuanya terasa lebih mudah karena pikiranku selalu melayang ke rumah. Wajah Lily dan tatapan mata indahnya seakan selalu memintaku untuk segera pulang. Ah, Lily memang pesona hatimu sekarang. Hahaha. Tertawa ringan. Harusnya aku juga mencari seseorang yang bisa membuatku terburu-buru pulang seperti itu. Tambahnya. Senyumku mereka mendengar komentar itu. Benar, pulang ke rumah jadi momen yang paling kutunggu. Lily dan Darren selalu menjadi sosok yang selalu ingin aku lihat setiap kali pulang ke rumah. Kau juga harus segera sepertiku. Aku akan menunggu keajaiban dari Tuhan untuk itu. Jawabnya dengan senyum simpul. Dengar, aku senang melihatmu bahagia seperti ini. Ucap Pete seraya melirikku sebentar. Semoga aku juga bisa segera menemukan Lily dan Darrenku sendiri. Ya, semoga saja. Kami lalu membahas tentang sesuatu yang lucu selama kami berada di kantor hari ini, membuat kami berdua tertawa, membiarkan kehangatan obrolan mengalir di sela perjalanan pulang yang tak lama lagi sampai. Lampu hijau menyala, dan kami melanjutkan perjalanan. Pikiran kembali melayang ke rumah, membayangkan wajah Lily yang sedang tidur dengan tenang dan Darren yang mungkin saja masih bangun dan akan menyambutku dengan suara lucunya. Rasa lelah yang tadi terasa begitu berat perlahan-lahan memudar. Setelah beberapa lama kemudian, kami sampai di halaman rumah yang ditempati oleh It. Dia turun dari mobilku, setelah menguasai setir selama perjalanan pulang tadi. Terima kasih untuk tunangannya, Jason. Kapan-kapan, kau yang akan berterima kasih padaku ketika aku memiliki mobil. Ujarnya. Hahaha, tentu saja. Mungkin, aku akan menumpang padamu setiap hari. Ya, aku pasti akan meminta ongkos padamu untuk tumpangan dalam mobilku yang tidak gratis. Aku tertawa mendengar candaan It padaku. Dia memang sama seperti dulu yang suka bercanda. It melambaikan tangan padaku sembari melangkah masuk ke dalam rumahnya. Aku membalas lambaian itu sebelum terus melaju putar balik keluar dari halaman rumah itu. Hanya perlu beberapa detik saja. Aku sudah tiba di depan rumah. Aku memarkirkan mobil dengan hati-hati. Kemudian keluar dan mengunci pintu mobil. Begitu masuk ke dalam rumah, suara lirih tangisan bayi terdengar dari arah ruang tengah. Aku tersenyum sambil melepas dasiku. Kemudian berjalan menuju ruang tengah. Saat aku tiba di ruang tengah, aku melihat ada Larissa, Darren dan juga seorang wanita yang tengah menimang-nimang Lily, berusaha menenangkannya. Begitu melihatku, Larissa tersenyum manis. Kamu udah pulang, sayang? Tanya Larissa yang berjalan ke arahku. Daddy, ujar Darren, berlari penuh semangat ke arahku juga. Dia langsung memelukku. Hai, sayang. Kamu belum tidur ya? Padahal ini sudah malam loh. Aku menggendong Darren dan menciumi pipinya. Belum ngantuk, Dad. Masih main sama Lily? Yes, dia menangis. Larissa mencium tanganku dan aku mencium keningnya. Lily rewel lagi. Tanyaku dengan suara pelan sambil membelai wajahnya yang terlihat lelah. Larissa mengangguk. Kayaknya,
Dia lagi gak nyaman atau mungkin lapar karena asiku sedikit. Dari tadi juga terus nangis. Asiku dikit banget keluarnya gak kayak waktu itu. Mungkin kamu kurang makan atau asupan. Makanya asinya cuma dikit yang keluar. Enggak juga. Aku makan lumayan banyak kok. Ya udah. Besok kita beli susu untuk ASI booster ya. Buat sekarang, kamu coba pompa terus aja pakai alat pompaan. Larissa mengangguk. Oh iya, itu babysitter yang katanya kamu sewa dari yayasan. Dia udah datang tadi siang dan Darn juga suka sama dia. Larissa menunjuk pada wanita yang sedang menimang-nimang Lily yang sudah tenang. Wanita itu sedang sibuk menimang Lily. Aku dapat melihat kalau dia masih muda. Aku dan Larissa menghampiri wanita itu. Dia mengangkat wajahnya dan menatap kami dengan mengulas senyum ramah. Sus Dian, ini suami saya. Namanya Jason. Suami saya yang menyewa kamu dari yayasan waktu itu. Silahkan berkenalan. Larissa memperkenalkan aku pada wanita itu. Wanita itu mengulurkan tangannya untuk bersalaman denganku. Perkenalkan, saya Dian Susianti. Usia saya 35 tahun. Saya sudah berpengalaman dalam bidang mengasuh bayi dan balita selama 5 tahun. Tuan. Aku tersenyum singkat, tanpa menerima uluran tangannya aku berkata. Saya Jason. Senang bisa mendapatkan pengasuh yang sudah berpengalaman. Saya harap kamu akan betah bekerja bersama keluarga saya dan sabar mengasuh anak saya, Darren. Aku bicara seramah mungkin, walaupun aku tak mau bersalaman dengannya. Jujur saja, aku sudah tak ingin bersentuhan dengan wanita lain yang bukan istriku. Aku ingin bisa seperti Raihan yang murni hanya menyentuh wanita yang sah dinikahi saja. Susdian menarik tangannya kembali, dia terlihat malu. Senang juga bisa diberikan kesempatan untuk bekerja di rumah ini. Saya akan berusaha sebaik mungkin dalam bekerja. Semoga Dan juga akan suka pada saya. Ya, kami harap juga begitu. Aku kemudian menjelaskan bagaimana karakter Darren padanya. Apa tugasnya dan juga hal apa saja yang perlu dia kerjakan di rumah ini sebagai pengasuh. Namun untuk Lily, Larissa mengatakan bahwa Lily adalah tanggung jawabnya. Dia tak mau waktu-waktu berharga dalam hidup bayi kami jatuh di tangan orang lain. Setelah itu, Larissa menunjuk kamar Susdian, yang ditempatkan di kamar bekas pembantu kami dulu di dekat dapur. Setelah semuanya selesai dan Susdian juga sudah membawa Darren ke kamarnya, aku mengambil alih Lily dari gendongan wanita itu segera. Lilinya Dedi udah bobo ya? Kita bobo di kamar kita yuk. Ucapku pada Lily yang sudah terlelap. Dengan lembut, aku bangkit dari duduk dan membawa Lily menaiki tangga sambil mengayun-ayunkan putriku lembut. Aku bisa merasakan kehangatan yang mengalir dalam hatiku saat melihatnya kembali tidurnya dengan tenang. Tiba di kamar, aku menidurkan Lily di ranjang bayinya dan menyelimuti anakku dengan selimut bulunya yang halus. Larissa naik ke tempat tidur dan berbaring juga. Sudah waktunya istriku tidur. Aku segera masuk ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Lalu setelah itu aku syalat Isya. Lepas syalat Isya, aku naik ke ranjang dan duduk di samping Larissa yang berbaring. Sayang, ucapku. Larissa mendongak dan menatapku. Ya, jawabnya. Apa kamu gak masalah dengan suster pengasuh Darren itu? Masalah kenapa? Dia baik kok. Aku juga lumayan suka sama sikapnya yang sopan dan ramah. Lanjutnya. Bukan. Tapi apa kamu gak bermasalah karena usianya masih muda dan dia masih? Aku agak ragu melanjutkan. Cantik? Potongnya. Aku mengangguk pelan. Takut salah dan membuatnya marah. Larissa tersenyum santai. Kenapa harus aku permasalahkan? Mau dia muda atau cantik gak masalah buat aku. Aku mah santai-santai aja sejak dia datang. Kamu gak merasa cemburu atau merasa takut akan terjadi sesuatu antara aku dan dia? Tanyaku ragu. Sama sekali enggak. Kalaupun memang itu terjadi, aku gak akan melarang kamu. Mau kamu suka sama dia atau kamu jadikan dia selingkuhan pun aku gak peduli. Kalau kamu setia, kamu gak akan pernah melakukan hal-hal sejahat itu sama aku. Walaupun aku memberikan kamu kebebasan. Kamu ingat perkataan aku saat itu kan?
Meski kamu terus bertanya tentang apakah aku merasa cemburu atau enggak, jawaban aku tetap sama, enggak akan pernah berubah. Jelas, Larissa. Maaf, sebenarnya aku udah minta yang usianya di atas 40 tahunan ke pihak yayasan. Tapi sayangnya, saat ini gak ada katanya. Hanya dia yang umurnya lebih tua dari yang lain. Aku menjelaskan mengapa Susdian yang aku sewa dari yayasan. Aku bersungguh-sungguh. Memang tak ada yang usianya lebih tua dari dia. Sehingga aku tak ada pilihan lain selain menerimanya bekerja untukku. Apalagi saat Larissa mengatakan kalau dia juga tak masalah dengan usia atau fisik babysitter yang akan aku sewa. Aku merasa kalau aku menyewa Susdian tak akan jadi masalah baginya. Gak apa-apa. Kenapa harus minta maaf? Kamu gak melakukan kesalahan. Ucapnya menggenggam tanganku. Tapi aku takut. Kamu akan mengira yang enggak kepada kami nantinya. Kamu tenang aja. Aku gak akan jadi wanita yang cemburuan sekarang. Aku membebaskan kamu dari rasa cemburuku. Hanya saja, kamu harus ingat juga apa yang pernah aku bilang. Kalau kamu akan kehilangan kamu bertiga selamanya kalau sampai itu terjadi. Enggaklah. Mana mungkin aku seperti itu. Aku dapetin kamu dan anak-anak kita dengan susah payah. Gak mungkin aku akan sia-siakan kamu dan anak-anak kita. Bagus kalau kamu berpikir seperti itu. Semoga aja memang kamu setia. Pasti, aku jamin. Larissa tersenyum dan mengecup keningku. Oh iya, kapan kita akan mulai daftarin Darren sekolah PAUD? Tanyaku. Karena besok hari libur, mungkin lusa aja kita daftarin dia. Biar aku juga kuat jalan-jalan. Oke, kita harus beli perlengkapan sekolahnya yang lengkap dulu. Iya. Darren pasti suka banget kalau beli tas dan sepatu dengan gambar karakter yang dia suka. Sayang. Karena sekarang Adnan udah bukan sopir pribadi kita lagi. Gimana kalau kita sewa sopir pribadi buat gantiin Adnan? Biar nanti sopir itu bisa antar jemput Darren dan Susdian. Setiap kali mereka keluar rumah. Aku mengusulkan. Boleh, tapi harus seleksi dalam memilih ya. Siap. Nanti aku minta Adnan carikan orang yang dia kenal. Siapa tahu dia ada kenalan yang butuh kerjaan. Larissa mengangguk. Aku membelai halus rambutnya yang panjang. Sehabis nifas nanti, aku mau potong rambut ya. Ucapnya. Kenapa? Saat menyusui kayak gini rasanya ribet banget kalau rambut panjang. Kalau rambut pendek mungkin lebih leluasa. Ya terserah kamu. Aku ngikut aja asal kamu suka dan nyaman. Makasih, sayang. Sama-sama. Aku menarik selimut untuk menyelimuti kami berdua. Larissa memeluk tubuhku erat. Ke 205